Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mosafri Nur Rahmanto, NIM A81017005. Di sini saya akan menjelaskan permainan bola kecil softball. Definisi permainan softball. Softball adalah salah satu cabang olahraga dalam permainan bola kecil di Indonesia. Softball mirip dengan permainan bola kasti. Softball adalah permainan bergu yang setiap regunya terdiri dari 9 orang pemain dan membutuhkan kerjasama tim untuk mendapatkan kemenangan. Menjadi juara dalam setiap pertandingan softball merupakan satu pemicu yang dapat membangkitkan semangat bagi setiap atlet yang akan bertanding. Sejarah permainan softball. Permainan softball lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Dan daya tarik yang utama mengapa permainan ini cepat dicintai masyarakat karena permainannya berbeda-beda dengan baseball. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria maupun wanita, dan tak memerlukan lapangan yang luas, dan yang terutama dapat dimainkan di gelanggang tertutup. Dari Amerika Serikat, olahraga ini berkembang ke Kanada, dan dari sanalah softball makin berkembang ke seluruh penjuru dunia. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation, dan badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada saat ini. Perkembangan softball di Asia. Setelah Perang Dunia Kedua usai, softball semakin menyebar untuk dikenal dan digemari di Jepang, Filipina, Korea Selatan, Taiwan. Softball telah menjadi permainan rakyat. Mengingat pesatnya perkembangan olahraga ini di Asia, dibentuklah Amateur Softball of Asia yang disingkat ASA Asia atau Peraturan Softball Amatir se-Asia. Anggotanya antara lain Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Muang Thai, Singapura, dan Indonesia. Kejuaraan softball se-Asia ini diselenggarakan setiap setahun sekali, bergantian antara putra dan putri. Perkembangan softball sendiri di Indonesia. Sebelum perang kemerdekaan, sebetulnya softball sudah ada yang melakukannya di Indonesia, namun sifatnya masih sangat terbatas. Artinya, hanya dimainkan di sekolah-sekolah tertentu saja. Pada mulanya, ada anggapan bahwa permainan olahraga softball hanya pantas dimainkan oleh golongan wanita saja. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 1966 ketika Asian Games di Bangkok. Terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball itu dapat dimainkan baik oleh putra maupun putri. Melihat perkembangan softball sedemikian cepatnya dan adanya kompetisi antara negara setiap tahunnya, mulanya softball hanya berkembang di Jakarta, Bandung, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Tetapi kini telah menjadi salah satu cabang olahraga yang sangat digemari masyarakat, terutama para pelajar dan mahasiswa. Untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan softball di Indonesia, diperlukan suatu badan yang mengaturnya. Maka dibentuklah induk organisasi dengan nama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia. Sejak PON ke-7 di Surabaya, softball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Teknik dasar permainan softball. Yang pertama, teknik melempar bola. Lemparan pitcher. Pitcher adalah seorang pelambung bola yang bertugas melambungkan bola. Lemparan pitcher harus berada di atas lutut dan di bawah dada pemukul atau disebut dengan strike zone. Cara melakukan lemparan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pegang bola di tangan kanan, tangan kiri memegang glove. Yang kedua, kaitkan kedua tangan dengan posisi bola di dalam glove. Yang ketiga, injak pitcher plate, kemudian putar tangan yang memegang bola satu putaran bahu penuh dengan bantuan pergelangan tangan lepas dan lemparkan bola ke depan. Yang kedua, lemparan antar base. Lemparan ini dilakukan oleh semua penjaga baik yang berkedudukan di lapangan dalam atau penjaga base dan di lapangan luar. Teknik melempar bola antar base yang pertama yaitu teknik melempar dengan ayunan atas,
Yang kedua, teknik lemparan dengan ayunan samping. Yang ketiga, teknik lemparan bawah. Dan yang keempat, teknik lemparan dengan lecutan tangan. Yang kedua, teknik menangkap bola. Pemain yang bertugas menangkap bola adalah catcher dan penjaga base atau lapangan termasuk pitcher. Teknik menangkap bola untuk catcher yaitu posisi awal jongkok. Tangan kiri memakai glove khusus catcher dengan posisi tangan menghadap ke depan menyongsong gerakan bola dilempar pitcher. Tangan yang lain membungkus agar bola tidak lepas. Selanjutnya, teknik menangkap bola untuk penjaga base. Teknik menangkap bola yang bergulir di tanah. Buka kaki agak lebar, bungkukkan badan 90 derajat untuk bola pelan atau badan jongkok dengan salah satu lutut menumpu tanah untuk bola cepat. Kedua tangan siap menangkap dengan tangan kiri yang memakai glove berada di bawah, sedangkan tangan kanan melingkupi bola dengan menutup telapak tangan agar bola tidak lepas. Yang selanjutnya, teknik menangkap bola lambung. Kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di depan. Badan tegak dengan pandangan ke arah datangnya bola. Posisi setinggi kepala. Tangan kiri yang memakai glove menyongsong datangnya bola, sedangkan tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Teknik menangkap bola lurus. Caranya sama dengan menangkap bola lambung, bedanya hanya pada saat menangkap bola. Posisi tangan berada di depan dada. Ketiga, teknik memukul atau batting. Tujuan memukul dalam permainan softball antara lain melewati atau mencapai base di depannya dengan selamat, mencetak nilai kalau bisa melewati semua base dengan selamat. Cara memukul dalam permainan softball yaitu memukul bola dengan ayunan penuh atau swing dan memukul bola tanpa ayunan atau banting. Hal yang harus diperhatikan pada saat memukul adalah teknik memegang alat pemukul atau grip, yaitu pegang stick di bagian pegangan di atas knob dengan posisi ruas dari jari kedua membentuk satu garis lurus. 2. Cara berdiri. Berdiri di dalam batter box dengan kedua kaki kangkang dengan berat badan di kaki bagian belakang. Cara menggeserkan kaki depan yaitu pada waktu akan mengayun stick kaki depan digeser atau dilangkahkan ke arah datangnya bola. Cara mengayunkan stick yaitu ayunkan stick dengan cara mendorong ke depan sambil meluruskan siku. Gerak lanjut atau follow through yaitu setelah melakukan swing dengan impact bola yang benar, maka memutar badan ke arah pukulan dengan menjaga keseimbangan sebagai gerak lanjutnya. 4. Teknik sliding. Sliding adalah upaya menjangkau base dengan cepat dengan cara meluncurkan dan menyentuhkan anggota badan ke base. Tujuan penggunaan sliding yaitu untuk mengurangi laju lari ke arah base tanpa kehilangan tempo lari antar base dan dapat berhenti tepat di atas base tersebut. Yang kedua, untuk menghindari kejaran lawan sehingga dapat mencapai base dengan selamat. Ada 3 macam teknik sliding. Yang pertama yaitu teknik sliding lurus, yang kedua teknik sliding mengait, dan yang terakhir teknik sliding dengan kepala lebih dahulu. Yang selanjutnya, perlengkapan dan lapangan softball. Peralatan yang digunakan dalam permainan softball yaitu glove, bola softball, pemukul, lifeguard, body protector, masker, dan lapangan lengkap. Peraturan permainan softball yang pertama yaitu lapangan softball berbentuk segi 4. Ukuran lapangan softball sebagai berikut. Panjang setiap sisinya 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 13,07 meter. Tempat pelempar berdiri pitcher plate berukuran 60 kali 15 meter. Permainan softball mempunyai 3 tempat hingga pelari yang disebut base. Base terdiri dari base 1, 2, dan 3. Sedangkan base keempat langsung ke tempat untuk pemukul atau home base. Perpanjangan garis dalam home base ke base 1 dan 2 disebut garis batar atau sektor. Gunanya untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau luar garis batas. Kedua, perlengkapan pemain softball. Pemain penjaga menggunakan glove terbuat dari kulit agak tebal berukuran 30 x 38 dan beratnya 283 gram. Selain itu,
Penjaga belakang menggunakan pelindung muka atau face mask dan pelindung badan body protector. 2. Bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkar bola 30 cm dan berat bola 190 gram. Alat pemukul atau stick yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PB Perbasi yang panjangnya tidak lebih dari 40 cm. 3. Peraturan permainan softball. Jumlah pemain dalam satu regu berjumlah 9 orang. Pertandingan dipimpin oleh wasit. Di setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit yang disebut base umpire. Lamanya permainan ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Adapun yang dimaksud 1 inning adalah setiap regu bermain sekali, giliran memukul dan giliran menjaga. Untuk menentukan siapa yang menjadi regu penjaga dan menjadi regu pemukul harus dilakukan undian toss dengan uang logam. Penilaian pada softball. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut inning. Di dalam satu inning yaitu terdapat kesempatan memukul untuk mencetak angka. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang mendapat giliran memukul bergantian seorang demi seorang untuk memukul bola. Tim yang berjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati atau out sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Skor yang dihasilkan oleh runner berlari menginjak semua marka atau base secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapatkan 1 angka. Waktu permainan ditentukan oleh inning. Setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan 3 kali out disebut 1 inning. Setelah menghabiskan inning, yang mencetak angka atau run terbanyak menjadi pemenang. Bentuk lapangan softball. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.